Oke, halo teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas modul satu yaitu tentang partnership. Nah, partnership sendiri itu apa sih? Jadi sebelumnya mungkin aku akan jelasin dulu baru kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, partnership itu adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah bisnis untuk mencapai keuntungan. Nah, di sini ada contohnya itu adalah cap, chip, dan cup yang disebut sebagai sebuah partner. Jadi mereka bertiga akan masukkan modal ke dalam satu bisnis yang sama. Nah, modal yang disetor di sini itu disebut dengan kapital. Nah, kapital ini tuh dapat berubah ketika ada tiga faktor di dalamnya. Yang pertama itu ketika ada additional investment, net income atau net loss, dan juga withdrawal dan drawing. Nah, jangan lupa juga teman-teman diperhatikan ya untuk tanda-tandanya. Kalau additional investment itu berarti dia menambah, kalau misalkan net income dia menambah modal, kalau net loss dia mengurangin, withdrawals dan drawing juga sama dia mengurangin. Nah, pada kali ini di problem itu kita akan membahas tentang schedule of net income allocation. Cuma nanti mungkin aku akan jelasin juga sedikit tentang bagaimana cara membuat statement of partners capital dan jurnal-jurnal apa saja yang terkait di dalamnya. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan soal ya. Nah, jadi kita baca dulu soalnya di sini. Ini ada capital balance-nya, kayak tabelnya gitu yang menjelaskan apa aja sih yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini dalam 2020 yang dimiliki oleh Cap, Chip, dan Chop. Nah, dari sini kita disuruh membuat schedule of net income allocation untuk 2020 dengan ada 3 asumsi. Nah, yang pertama di sini partnership-nya itu memiliki net income sebesar 60.000 dan profitnya itu dibagi dengan basis average capital balance. Nah, kemudian untuk asumsi yang kedua, ketika net income-nya dia tuh 50.000, ternyata CAP itu mendapatkan bonus 10% dari net income-nya. Dan dia memberitahu bahwa sisa dari profitnya nanti itu yang akan dibagikan kepada ketiganya dengan beginning capital balance. Nah, dan yang kemudian yang ketiga, partnership net loss. Jadi di sini dilihat ya teman-teman, jangan sampai salah, jadi dia adalah net loss sebesar 35.000. Dan Cuk menerima salary sebesar 12.000. Dan kemudian setiap partnernya nanti itu akan mendapatkan 10% interest yang akan menggunakan beginning capital balance dan setiap profitnya akan ber, uh, dibagi 3 secara sama. Nah, oke. Kemudian kita akan langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini ya tadi yang untuk periode 2020 dengan 3 asumsi yang berbeda. Kita akan membahas dari asumsi yang pertama ketika net income-nya adalah 60.000. Jangan lupa tadi udah dikasih tahu di soal kalau misalkan kita itu menggunakan average capital balance atau rata-rata tertimbang dari saldo modal atau capitalnya. Nah, average capital balance ini tuh kita harus hitung masing-masing setiap partner yang memiliki. Jadi ada average capital balance milik CAP sendiri, milik chip sendiri, dan juga ada milik cup sendiri. Nah, kita akan bahas dari yang pertama milik cap. Jadi yang cap ini kita akan buat tabel seperti ini, dan untuk setiap tanggalnya itu kita lihat dari tabel yang di sebelah sini. Nah, jadi di sini kan diberitahu nih, kalau misalkan 1 Januari sampai 1 April kepemilikan cap itu sebesar 80.000. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ya, kalau 1 Januari itu dia memiliki 80.000. Nah, kenapa di sini bisa sampai 1 April? Karena pada tanggal 1 April, cap itu melakukan menginvestasikan lagi sebesar 20.000. Nah, yang seperti tadi udah dibahas juga di awal, kalau misalkan investment itu kan dia menambahkan modal. Jadi yang awalnya 80.000 di sini, ini menjadi 100.000, yaitu dari 80.000 ditambah dengan 20.000 pada 1 April ini. Nah, kemudian dia juga melakukan withdrawal tanggal 1 Juli. Nah, kan withdrawal itu mengurangi. Berarti dari tanggal 1 April sampai 1 Juli itu mereka 100.000, dan pada 1 Juli dia sampai akhir tahun dia berubah menjadi 90.000, yaitu 100.000 dikurangi 10.000. Nah, setelah itu, kenapa kalau ini bisa ditulis langsung dari 1 Juli sampai 31 Desember? Karena pada bulan-bulan berikutnya CAP sudah tidak melakukan lagi transaksi antara penarikan atau penginvestasian kembali. Kemudian untuk fraction-nya, ini didapatkan dari ini.
kan 1 Januari sampai 1 April. Nah, 1 April itu kan awal bulan ya, bisa kita anggap sebagai akhir bulan Maret. Berarti 1 Januari, jadi kita hitungnya bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Nah, itu ada 3 bulan kan, berarti 3/12. 12 itu dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita hitung berarti 1 April, karena 1 Juli kita bisa anggap sebagai dari akhir bulan Juni. Jadi April, Mei, Juni sama 3/12. Dan juga untuk yang 6/12 juga sama. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6/12. Nah, buat average balance-nya itu tinggal 80.000 kita kalikan dengan 3/12. Untuk bawahnya juga sama, 100.000 dikalikan dengan 3/12, dan yang 45.000 juga sama, 90.000 dikalikan dengan 6/12. Nah, ini nanti adalah jumlah dari ketiga ini. Nah, cara untuk mencari average capital balance, setiap milik partner itu sama. Jadi yang chip juga sama, kita lihat karena dia transaksi awal, balance awalnya itu adalah 80.000, maka di sini 80.000. Nah, kenapa dia bisa sampai 1 Mei? 1 Mei itu karena pada tanggal 1 Mei, chip itu melakukan withdrawal, yaitu dia mengambil uangnya sebesar 15.000. Karena dia ambil 15.000, berarti ada pengurangan, sehingga dari 1 Mei sampai akhir tahun atau akhir bulan Desember, itu dia mengalami pengurangan 80.000 dikurangi dengan 15.000. Sama, ini kenapa bisa seperti ini? Karena setelah 1 Mei sudah tidak ada transaksi lagi yang lain. Nah, untuk fraction-nya juga sama caranya, tinggal langsung 1 Januari sampai 1 Mei itu dikalikan dengan 4/12, dan untuk 1 Mei sampai 31 Desember dikalikan dengan 8/12. Nah, jadi kita bisa langsung mendapatkan jumlahnya, yaitu 70.000. Itu sama di dari sini, ini 80.000 dikali 4/12, dan yang ini adalah 65.000 dikalikan dengan 8/12. Nah, untuk cup juga sama seperti itu. Jadi kalau untuk cup, kita lihat, dia pertama beginning balance-nya adalah 90.000. Kemudian, pada tanggal 1 September, dia melakukan withdrawal sebesar 30.000. Maka dari itu, dari 1 Januari sampai 1 September, dia memiliki capital balance-nya itu sebesar 90.000. Karena dia mengambil uangnya sebesar 30.000, maka dari 1 September sampai 31 Desember, uangnya sisa 60.000. Itu dari 90.000 dikurangi dengan 30.000. Untuk fraction-nya juga sama ya teman-teman, caranya masih sama seperti yang tadi. Dan average-nya juga sama, tinggal kita kalikan masing-masing, dan nanti dijumlahkan akan mendapatkan hasil 80.000. Nah, kemudian, kan kita udah mendapatkan ya hasil masing-masing ya. 90.000 dari sini, kemudian 70.000 dari yang sini, dan juga 80.000 itu kita dapat dari hasilnya ini. Dari total average capital balance setiap masing-masing partner. Nah, kita totalkan, ternyata totalnya adalah 240.000. Nah, untuk mencari net income allocation dari setiap masing-masing, caranya adalah kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, kan net income-nya tadi kan udah diberitahu yaitu sebesar 60.000 ya di soal ini ya. Nah, berarti 60.000 ini itu caranya adalah cap 60.000 dikalikan dengan 90.000 itu dari average capital balance milik cap dibagi dengan 240.000 total keseluruhan average capital balance dari cap, chip, dan COP. Jadi 60.000 dikali 90.000 dibagi dengan 240.000. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya 22.500. Nah, untuk chip juga sama. Cuma yang membedakan dari cap, chip, dan COP adalah ini, perkalian tengah-tengahnya. Ini kan dia, kalau misalkan tadi kan 90.000, karena yang dimiliki oleh cap 90.000. Nah, yang dimiliki chip kan ada 70.000. Berarti ini jadi 70.000. Dan untuk COP juga sama. Dia memiliki average capital balance-nya ternyata 80.000, maka dia dikalikan juga dengan 80.000 dan dibaginya sama, total keseluruhan average capital balance dari milik cap, chip, dan COP. Nah, kemudian setelah hasil yang kita miliki, kita harus melihat bahwa total yang dari kita kalikan alokasi ini itu harus sama dengan net income yang ada di soal. Berarti maka dari itu adalah jawabannya benar karena sudah dibagi dengan kata. Itu untuk asumsi yang pertama.
Nah, kemudian kita akan masuk ke yang asumsi yang kedua. Nah, kalau di asumsi yang kedua ini masih sama, dia net income sebesar 50.000, tapi yang membedakan adalah bahwa CAP itu memiliki bonus sebesar 10% dari net income. Dan kemudian sisa net income-nya itu yang sudah dikurangi dengan bonus baru dibagikan kepada partner, tapi lihat dengan cara beginning capital balance. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Tadi kalau yang pertama itu menggunakan average, kalau yang kedua itu menggunakan beginning capital balance. Jadi caranya yang pertama, ini bisa kita buat langsung kayak tabel seperti ini. Sorry, ini salah namanya, jadi ini cap, ini cap. Oke, nah jadi ini net income-nya dia 50.000, kemudian 5.000 ini bonusnya dari mana? Yaitu dari 50.000 tadi net income dikalikan dengan 10%. Karena dikatakan di soal bahwa CAP itu menerima bonus sebesar 10% dari net income. Nah, maka didapatkan di sini sisa dari net income yang sudah dikurangi dengan bonus adalah 45.000. Dan jangan lupa ini kan 5.000, kan milik CAP, berarti dia dari 5.000 ini dipindahkan ke sini yang milik CAP. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan sisa ini, baru kita bisa kayak dibagi dengan yang lain. Nah, gimana caranya? Sama caranya, tinggal langsung net income-nya dikalikan dengan, karena dia menggunakan beginning capital balance, berarti kita melihat yang ini. Dari ketiga ini. Jadi yang pertama yang CAP, beginning capital balance-nya ini kan 80.000. Berarti 45.000 ini itu dari net income. Kemudian 80.000 ini tuh dari beginning capital balance-nya CAP, dan juga 250.000 ini dari total beginning capital balance ketiganya, yaitu punya CAP, CIP, dan CUP. Coba kita lihat di sini ya. Totalnya adalah 250.000. Nah, maka dari itu miliknya CAP adalah sebesar minus 14.400. Di sini juga jadi berubah ya. Jadi positif 14.400. Nah, punya CIP juga sama. Net income yang sudah dikurangi dengan bonus CAP dikalikan dengan beginning capital balance yang dimiliki oleh CIP dan juga dibagi dengan keseluruhan beginning capital balance dari ketiganya. Untuk CIP juga sama caranya seperti itu. Dan kemudian jangan lupa dari ketiga ini tuh dipindahkan. Kalau ini milik CIP berarti dia di sini, milik CIP di sini, dan milik CIP di sini. Nah, habis itu jangan lupa yang setiap tabel, setiap ininya itu ditambahkan. Jadi punya CAP itu 15.000 ditambah, 5.000 ditambah dengan 14.400 menjadi 19.400, kemudian punya CIP itu menjadi 14.400 saja, karena cuma ada transaksinya ini aja, dan yang ini jadi 16.200. Sama, total dari ketiga ini itu, net income yang sudah dialokasikan itu harus sama dengan tadi yang sudah ada di soal, yaitu sebesar 50.000. Ini untuk asumsi yang kedua. Kemudian untuk asumsi yang ketiga, yaitu ketika kita mengalami net loss. Dan salah ya teman-teman, jadi diperhatikan di setiap soal, kalau dia net loss, berarti jangan lupa nanti di perhitungannya dia jadi minus. Nah, kemudian yang membedakan juga, kalau di sini, CUP itu ada menerima salary sebesar 12.000. Dan kemudian nanti pada akhirnya setiap partnernya itu akan mendapatkan interest allowance sebesar 10% dari beginning capital balance. Nah, net loss-nya nanti yang sudah menjadi sisanya itu akan dibagi secara adil, secara sama pada ketiga partner. Jadi sama kita buat kayak tabel seperti ini. Yang pertama kita cantumkan terlebih dahulu net loss-nya. 35.000, jangan lupa di sini harus di minus karena dia net loss. Kalau tadi net income tidak perlu di minus ya teman-teman. Kemudian ada salary allowance karena cukup mendapatkan sehingga di minus lagi dengan 12.000. Nah, di sini jangan sampai salah ya teman-teman, diperhatikan bahwa ini kan minus 35.000 terus minus lagi 12.000. Nah, maka dari itu yang totalnya adalah minus 47.000. Jadi jangan sampai salah ya. Dan sampai jadinya 35 dikurang 12. Jadi ini karena minus sama minus jadi sama aja kayak ditambah. Nah, jangan lupa yang minus 12.000 ini karena dia milik CUP, maka kita pindahkan ke milik CUP di sini juga. Kemudian kan tadi menjelaskan bahwa interest allowance setiap orang itu
mendapatkan 10% dari beginning capital balance masing-masing mereka. Maka yang CAP adalah 10% dari 80.000. 80.000 dari mana? Dari ini, beginning capital balance-nya CAP. Kemudian yang CIP juga sama, 10% dari beginning capital balance-nya dia, yaitu yang ini. Dan CUP itu juga sama, 10% dari 90.000 yang dia miliki. Jangan lupa ini itu bisa berubah-berubah dikalikannya tergantung dari soal. Karena di soal ini dimintanya dengan dari on beginning capital balance, maka kita kalikannya dengan beginning capital balance. Tapi kalau nanti di soal bilangnya average, maka kita harus cari terlebih dahulu average capital balance setiap partner. Nah, setelah kita mendapatkan 10% itu berarti 8.000, 8.000, dan 9.000. Nah, ini jangan lupa dipindahkan juga di sini. Nah, jika kita totalkan semua ini, itu maka akan mendapatkan hasilnya adalah minus 72.000. Nah, net loss-nya itu tadi kan dia bilang kalau profit-nya itu akan dibagi secara equally atau sama pada ketiganya. Maka dari itu 72.000 ini kita bagikan dengan 3, maka kita nanti akan mendapatkan hasilnya minus 24.000, maka setiap orang akan dikurangi dengan minus 24.000. Nah, ini tinggal dijumlahkan milik CAP, milik CIP, dan juga milik CIP. Jangan lupa kalau ini kita jumlahkan, hasilnya juga harus sama, yaitu 35.000. Nah, kira-kira pembahasannya sampai itu aja teman-teman untuk soal problem 1.1. Nah, cuma mungkin aku mau kasih tambahan sedikit, aku mau jelasin seperti yang aku bilang di awal tentang statement partners capital-nya itu gimana sih cara buatnya, dan juga jurnal-jurnal apa. Nah, ini aku ambil contoh format statement-nya ini tuh dari buku halaman 533. Nanti kalau teman-teman mau lihat juga formatnya bisa langsung dicek aja dari buku yang dipakai juga sama dosen. Nah, jangan lupa kita buat seperti biasa. Nah, ini kita buat capital balance, at investment, withdrawals-nya ini itu dari soal. Jadi dari soal ini langsung kita salin. Jadi jika kita lihat ya, ini kan CAP. CAP itu capital balance awalnya kan 80.000. Benar ya, dari sini kan 80.000 ya. Nah, kemudian dia ada investasi sebesar 20.000. Benar ya, ini ada di sini 20.000. Dan kemudian ternyata dia juga melakukan withdrawal sebesar 10.000. Maka di sini juga minus 10.000. Nah, hasilnya sama 90.000 sama kayak yang ada di tabel. Nah, yang CIP juga sama. Dia 80.000 tuh beginning capital awalnya. Kemudian dia tidak melakukan investment, tapi dia melakukan withdrawal sebesar 15.000. Jadi ini kita langsung sekalian aja. Nah, dimasukkan, ini juga dimasukin, terus kita jumlahin. Ini juga sama, tinggal dijumlahin dari 80.000 tambah 80.000 tambah 90.000 dapat 250.000. Nah, terus yang 20.000 ini juga sama dari yang investment ini. Dan kemudian untuk yang withdrawal juga sama, tinggal kita jumlahin. Ini totalnya. Total dari yang capital balance, investment, dan withdrawals. Nah, kemudian untuk net income-nya ini, yang bagian add net income ini tuh kita dapetin dari mana? Ini kan tadi aku kan pakai contoh soalnya asumsi 1 ya. Jadi jika kita lihat nih asumsi 1 itu dia dari sini. Nah, jadi aku ambil net income-nya itu pada bagian ini. Yang dimasukin nanti ke dalam tabel ada jadi yang 22.500 milik CAP, milik CIP 17.500, dan milik CUP adalah 20.000. Nah, kita masukkan di sini. Karena tadi dia net income, kan dia menambahkan, berarti jangan lupa ini add ya. Kalau dia net loss, berarti nanti ini menjadi mengurangi. Nah, karena dia menambahkan berarti 90.000, ditambah 22.500, tinggal dijumlahin seperti biasa, ini juga sama, ini juga, dan ini juga. Ini untuk statement of partners capital. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal terkait yang bakal kita buat itu adalah dari sini. Jika kalian lihat ya teman-teman, yang di font yang warna merah ini yang bakal kita buat jurnal-jurnal terkaitnya. Yang pertama, kita akan mencatat investment yang terjadi selama tahun 2020. Nah, kan kebetulan yang melakukan penambahan investasinya hanya CAP. Maka dari itu kita mencatatnya cash itu di posisinya di debit karena dia bertambah modalnya, dan kemudian capitalnya CAP juga bertambah sebesar 20.000 yaitu di kredit.
Nah, karena yang CIP dan CUP tidak melakukan investment, maka tidak ada jurnalnya. Tapi kalau misalkan ada, berarti nanti harusnya cash, terus misalkan CAP capital, kemudian ada CIP capital dan CUP capital gitu. Nah, kemudian yang untuk yang ini, itu angkanya kita lihatnya dari bagian yang sini. Nah, jadi yang pertama adalah cap capital, karena cap itu melakukan withdrawal sebesar 10.000, maka cap pada cash sebesar 10.000. Untuk chip juga sama, tinggal dilihat dari tabel yang di sini, angkanya seperti yang ini. Dan untuk yang ini juga sama, 30.000 cap, yaitu dari cap pada posisi kredit dan cashnya pada posisi debit, karena dia melakukan penarikan uangnya. Dan kemudian yang perlu kita tulis jurnal yang terakhir adalah yang bagian ini, mencatat pembagian net income. Ini ya. Nah, jadi total income summary-nya ini kita dapetin dari sini. Kita tulis dulu yang bagian kreditnya yang milik CAP, CIP, dan CUP sebesar CAP 22.500, CIP 17.500, dan CUP adalah 20.000. Kemudian income summary, angka 60.000 ini kita dapatkan dari, tinggal kita totalkan dari ketiga ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan untuk video modul 1 kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.